Febrado Syahputra Sinaga, Muhammad Nur Alif, Bintang Pianata Yarika Siahan, Davin Pramuja Mamud, Paris Hidayatullah, Farel Giovanni Hermawan, Winata Saputra Christian Nobel, Reynaldi, Elang Firman Nugraha. Tata Busana, Koordinator Afina Noviandi Najur, Anggota Alia Rageta Ramadhani, Devi Widya Saputri, Salsabila Cahya Ramadhani, Yuriska Serlita Lestari. Soundman, Koordinator Erik Nugraha, Anggota Dewangga Wicaksana Napitu Pulu. Sutradara Farel Ada Nugraha, Stage Manager Faiza Aura Ismi Mudiasari. Aktor Yuriska Serlita Lestari sebagai Ratu Kelungkung, Cici Ramadini sebagai Surati, Andriansyah sebagai Rupaksa, Muhammad Ramdan sebagai Raden Banterang, Kaila Zaskia Nur Zahra sebagai Arun, Destia Revandika Nabila Mufti sebagai Arjanti, Nailah Alfia sebagai Darmani. Pemeran pendukung Rio Ferdinand, Muhammad Awi, Yano Bornoe Gio Sandi, Aufa Sadar, Ahtar Rizky Rahman Saputra, Muhammad Farel, Ahmad Ilmi, Danang Kusuma Putra, Reza Nova Pratama, Iqbal Akatri. Dalam suasana keruntuhan sebuah kerajaan, putri bangsawan bernama Surati melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari konflik dan ambisi kekuasaan. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan Raden Banterang, seorang panglima muda dari kerajaan Sindu Rejo, yang kemudian jatuh hati pada Surati dan membawanya ke istananya. Kisah cinta mereka tumbuh dalam harapan dan ketulusan. Namun, suasana istana mulai terusik ketika muncul dugaan bahwa Surati menyimpan sebuah keris di bawah bantal tidurnya. Sebuah simbol pengkhianatan dan ancaman dalam lingkungan kerajaan. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kelungkung, yang diperintah oleh seorang ratu yang adil dan bijaksana. Ratu tersebut mempunyai 1 orang putra dan 1 orang putri. Mereka adalah Rupaksa dan Surati. Suatu hari kerajaan mereka diserang oleh kerajaan Sinderejo yang berada di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur.
kedua anaknya pergi, kerajaan Sindorejo pun berhasil mematahkan kekuatan kerajaan Kelungkung. Yang akan pernah terucap dari mulutku, aku akan menyerahkan kerajaan ini padamu, Raden. Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan menang dari pertarungan ini. Pertarungan pun dimulai dan diakhiri dengan kematian Ratu Kelungkung di suatu pagi yang cerah di kerajaan Sindorejo. raja dari kerajaan Sindorejo. Kenalkan kutanyakan sekali lagi. Maukah engkau menjadi permaisuri itu? Tapi apakah saya pantas bersanding dengan yang mulia yang seorang ratu? Tentu saja kau pantas. Dengan segala kerendahan hati, baiklah. Tapi dengan satu syarat, yang mulia harus percaya dia sudah pantas. Dan apakah boleh aku menunjukkan yang dalam Tanpa meminta pun, aku akan melakukan. Setelah itu, Raden Banterang bersama Surati dan teman-teman Surati menuju keluar hutan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Raden Banterang dan Surati akhirnya tiba di istana dengan hati penuh harapan. Hari yang dinanti pun telah tiba. Pernikahan mereka akan segera dilaksanakan. Istana gemerlap dalam persiapan. Arum, Arjanti, dan Darmani sebagai saksi perjalanan mereka.
Ketiganya menyaksikan bagaimana cinta dan takdir mempertemukan Raden Banterang dan Surati. Beberapa hari setelah dilangsungkannya pernikahan Surati dan Raden Banterang. Sangat indah ya untuk jalan-jalan. Ada apa, Kepala? Siapa dia dan mengapa dia ingin menemui-ku? Baiklah, bawa dia kemari. Apakah sudah seperti ini, Kakak? Maafkan aku, Kak. Aku sedikit lupa dengannya. Sebenarnya selama ini aku mencari, lalu aku mendengar bahwa nama para putri kerajaan ini adalah Surati. Surati itu adalah adikku sendiri. Lalu, apa maksud saja ini, Kak? Perlu kamu tahu, yang menyebabkan ibunda meninggal adalah Raden Banterang, suamimu sendiri Surati. Hah? Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Suamiku orang baik, Kak. Apa aku kelihatan berbohong? Aku datang ke sini untuk menyerahkan sebuah keris dan gunakan waktu untuk membunuh suamimu. Tidak, aku tidak bisa. Meskipun dia telah membunuh ibunda, aku tidak bisa membunuhnya, Kak. Aku mencintainya. Terus terang, kakak ini sangat kecewa sekali Surati. Kalau kau tidak mau membunuh suamimu, maka simpanlah ini sebagai kenangan dariku. Lalu Rupaksa tersebut pergi karena dia tidak sudi berlama-lama berada di istana. Menemukan ini. Apa itu? Sebuah keris. Diliputi amarah dan kekecewaan Rupaksa karena adiknya tidak mau membalaskan dendam. Di saat yang sama, ada pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk menanamkan keraguan di hati sang raja. Dalam kegelapan niat dan kesalahpahaman yang semakin menumpuk, konflik besar pun tak terhindarkan.
Raden pun pergi ke istana dan langsung menuju kamar pribadi mereka. Cepat mari. Ada apa Kakanda? Benar. Hah? Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin Adinda melakukannya. Lalu untuk apa? Semua ke sini pasang Surati. Keris ini adalah kenang-kenangan Kakanda. Sungguh, Adinda tidak pernah bermaksud untuk Kakanda. Bahkan jika perlu, Adinda rela mati demi Kakanda. Maka kau bisa memberikan omonganmu. Wah, Kakanda tega melihat Adinda melakukan sesuatu. Baik, Adinda akan melompat ke sini. Jika sungai itu berbau busuk dan buruk, maka Adinda bersalah. Jika sebaliknya, sungai itu harus bersih, maka Adinda bersalah. Baik, Adinda akan melompat ke sini. Dan sungai itu tidak berhasil. Usir penonton. Surati, bukanlah Kakanda ini telah mengkhianati kepercayaanmu. Dengan ini, aku akan menyatakan sungai ini dengan sungai Banyuwangi. Dan begitulah sejarah menyimpan kisah tragis di balik nama Banyuwangi. Sebuah kisah tentang cinta dan kepercayaan yang diuji oleh pengkhianatan dan hasutan. Surati, seorang wanita yang setia, memilih mempertaruhkan nyawanya demi membuktikan kebenaran. Dan pada akhirnya, sungai itu pun berbicara, memberikan kesaksian atas tulusnya hati. Wangi yang semerbak menyebar ke seluruh penjuru, menghapus keraguan dan menghadirkan penyesalan yang terlambat. Dari peristiwa itulah Banyuwangi lahir, bukan sekedar nama, tapi sebagai simbol pengorbanan dan kemurnian hati yang tak ternodai oleh fitnah. Sebuah peringatan bahwa kepercayaan yang hancur tak akan bisa kembali utuh meski 1000 penyesalan terucap.